ya. Karena yang kita kenal K di sini K Palu gitu ya. Tapi ada Nona di agen K. Kemarin di sharing sermon dia mengajukan pertanyaan, apakah kita sudah merdeka? Jadi saya mengajukan pertanyaannya seperti ini, apa itu merdeka menurut kita? Kalau menurut Kakak Ida, merdeka itu apa Kakak Ida? Ya, Pak? Sudah menang atau bebas begitu ya. Kalau Pak Obran, apa itu merdeka menurut Pak Obran? Jadi terlepas dari belenggu seperti belenggu penjajahan. Kalau Mario, tadi bagus sekali ya suaranya dia, beri aplaus buat Mario. Ya kan? Ini kalau di upacara ini pasti dipakai terus nanti kalau di lapangan gitu ya. Kalau menurut saudara Mario, merdeka itu apa? Hidup tanpa kesusahan. Wow. Hidup tanpa kesusahan ya. Kesusahan, oke. Kisah mahasiswa praktik kita, apa itu merdeka? Bebas dari penjajah. Niat ini mahasiswa STT Jakarta, boleh bergabung dengan kita, selamat datang. Kalau menurut Niat, merdeka bebas ya, pokoknya bebas. Oke, satu lagi. Kalau menurut Ibu Lina, merdeka itu ya bisa melakukan segala sesuatu seperti yang kita mau. Satu lagi kan ya, dari Pak Ibu Pendeta dia. Baik, terima kasih. Terkait dengan URI ya. Berarti merdeka kita dibebaskan dari segala bentuk penjajahan. Dibebaskan dari segala bentuk penjajahan. Terakhir kali dari mahasiswa praktek ya. Kemudian ini mahasiswa praktek di rumahnya Pak Jenny. Saya tambahkan lagi. Oh ya silakan. Ya, merdeka dalam perspektif iman berarti kita terbebas dari dosa. Terbebas dari dosa. Ya. Perspektif iman ya. Oke, terakhir kakak kita Mama Beno. Merdeka itu apa? Ya, terima kasih Pak Pendeta. Kalau merdeka itu sebenarnya kita bebas untuk beribadah, bebas untuk berbuat kebaikan. Tapi kalau saya, kita orang Kristen itu belum merasakan merdeka. Karena kita masih dikejar-kejar ketakutan karena kita tidak bebas untuk beribadah, mendirikan tempat ibadah. Di mana-mana saja kita berada kebebasan. Jadi kalau saya memang sudah merdeka, tapi kebebasan itu belum kita dapatkan bagi kita umat Kristen. Karena kita belum diberikan kebebasan untuk kita beribadah. Terima kasih. Terima kasih. Kita sudah merdeka, tapi dalam kaitan dengan kehidupan kita sebagai warga Kristiani kita belum benar-benar merdeka karena masih ada intimidasi dan penekanan pelarangan untuk kita beribadah, khususnya membentuk rumah ibadah. Saudara-saudara, saya mulai dengan bangsa Indonesia. Kita puji syukur kita sudah merdeka. Jadi pertama-tama kita merdeka dari penjajah. Apakah itu Belanda atau Sekutu ataupun Jepang, kita sudah dibebaskan. Lalu pertanyaannya, apakah kita benar-benar merdeka? Itu semua orang akan mengulurkan dahi untuk menjawab. Karena apa? Korupsi di mana-mana, ya kan? Jadi saya sebutkan beberapa aspek yang kemudian membuat kita harus benar-benar mendoakan bangsa kita. Yang pertama, korupsi di mana-mana. Saya baca indeks korupsi kita, waduh, sangat tinggi, sangat tinggi. Ada target pemerintah untuk turun
ya, dari setara itu melaporkan penutupan rumah ibadah, khususnya penutupan rumah ibadah orang Kristen, itu bukannya turun, makin meningkat. Walaupun kita sudah berada di era pemerintah yang lebih terbuka, tapi ternyata masih banyak masalah di sekitar itu. Kemudian radikalitas, ya, ekstremis itu meningkat. Ya, walaupun dia tensinya pada pemilihan 2014-2019 itu tinggi, ya, itu sekarang agak menurun, tetapi itu jangan kita anggap itu tidak ada, terus bergerak. Kelompok ekstremis, kelompok radikal ini terus bergerak. Nah, kalau saya baca di media, kelompok-kelompok ekstrim dari luar, ya, kalau nonton di TV atau di YouTube, ini NU lagi kencang-kencangnya untuk menolak pemahaman-pemahaman dari ada satu kelompok dari negara tertentu di luar yang mau mengambil alih Indonesia dengan cara-cara tertentu, tapi kebaca. Itulah sebabnya lalu kemudian mereka menyebutkan pahlawan-pahlawan ini semuanya abai. Ya, mulai pahlawan ini, wah, itu lalu ditentang oleh siapa? Said Akil Siroj gitu lah, sebagai tokoh penting di NU. Mana ada cerita, tapi itu mereka lakukan dan perlahan-lahan mempengaruhi generasi muda, sehingga ada kekhawatiran mereka akan mengambil alih Indonesia dengan cara menyebarkan paham-paham seperti itu. Yang lain, Bapak Ibu Saudara, Indonesia memang masih merupakan negara dengan masalah demokrasi. Sekarang ini kita berada dalam faith democracy, faith, dalam sebuah kegamangan demokrasi. Ya, kita pikir di era ini demokrasinya akan tumbuh baik, ternyata tidak juga. Sebab yang memuat sekarang dalam diskusi-diskusi kami adalah oligarki, sekelompok elit yang menguasai Indonesia. Ya, mereka mempertahankan tokoh atau pemimpin yang berpengaruh, tapi ini yang menguasai. Nah, itu yang sekarang ini kuat, dan karenanya oligarki di era sekarang ini memuat sekali, dan mereka yang menguasai Indonesia. Partai mereka mengambil, itulah mereka mengambil untuk dikuasai. Sudah begitu, politik dinasti sangat kuat, tapi dibantah. Coba itu berbahaya, politik dinasti berbahaya. Jadi ini masalah-masalah dalam negeri kita. Mudah-mudahan ini bisa kita atasi. Tapi kalau ini tetap dibiarkan, tidak ada yang mengoreksi, maka itu akan menjadi masalah. Persoalannya adalah semua hal tadi yang saya sebutkan ditopang oleh berbagai-bagai lembaga, mau dari yudikatif maupun legislatif, itu saling kerjasama untuk mempertahankan ini, dan itu sangat berbahaya. Makanya saya lihat Indonesia ke depan, kepemimpinan yang sekarang itu didukung oleh akar rumput. Ya, itu pemimpin sekarang itu didukung oleh akar rumput, karena mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Tapi middle ke atas, kaum terpelajar di kampus-kampus itu menyoroti soal itu. Jadi saya sih melihat bahwa kepemimpinan yang ada itu tidak bisa ditolak, tetap terjadi, tetapi akan menjadi masalah nanti adalah penolakan dari middle ke atas. Ya, jadi itu sekedar gambaran saja. Kemudian saya kira cukup soal politik di Indonesia. Apakah kita benar-benar merdeka dalam kaitan dengan kehidupan bergereja? Belum tentu. Saya secara terbuka mengatakan GKST itu sekarang ini terkerangkeng dalam banyak hal yang merugikan sehingga dia tak bebas. Saya mengamati langsung, kita terpenjara oleh kaum politis, oleh kelompok politik tertentu, entah dengan aliran dana, entah dengan fasilitas yang mereka terima. Saya langsung perhatikan, bukan main, ya kan, pemimpin gereja, mereka mobilnya dari pengusaha tertentu, memang nggak bisa bicara lagi. Saya bilang habislah sudah GKST, nggak bisa bicara apa. Makanya kalau saya nanti masuk sinode, doakan ya. Kalau masuk di sinode, saya mau bilang pertama-tama, tidak ada orang sinode yang menerima uang dari pemerintah.
jembatan Pomona dibongkar, saya tanya sama satu orang Sinode, Bare, Aravenu Sinode tidak bisa. Kenapa Sinode tidak bisa? Apa dibilang? Yondo Pomona itu, dan rongkasi, beda rongkasi, dan rongkasi galio yang